Perkenalkan, saya Maheta. Saya akan membuat vlog mengenai tema anger management, mengelola amarah sebagai wujud keindahan manusia. Halo teman-teman, pernahkah kalian merasa sangat marah karena mendapat pendapat kalian tidak dihargai, pekerjaan yang menumpuk, atau karena seseorang melakukan kesalahan yang merugikan kalian? Saya yakin hampir semua orang pernah mengalaminya. Kemarahan adalah emosi yang normal yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Namun, seiring kali kemarahan yang tidak terkendali justru menimbulkan masalah baru, seperti konflik, penyesalan, bahkan merusak hubungan dengan orang lain. Melalui vlog ini, saya ingin membahas tentang anger management atau mengelola amarah, serta bagaimana kemampuan mengendalikan amarah dapat dipahami dalam perspektif estetika humanisme, yaitu pandangan yang menekankan nilai, martabat, dan kemanusiaan setiap individu. Lalu, apa itu anger management? Anger management adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan keamarahan sehingga dapat diekspresikan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Banyak orang menganggap bahwa mengelola amarah berarti menahan emosi atau berpura-pura tidak marah. Padahal sebenarnya bukan demikian. Mengelola amarah bukan berarti menghilangkan rasa marah, melainkan mengendalikan cara kita merespon kemarahan tersebut. Misalnya, ketika seorang teman mengkritik pekerjaan kita, respon yang tidak sehat mungkin berupa membentak, memutus komunikasi, atau membalas dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, respon yang sehat adalah mendengarkan terlebih dahulu, memahami maksud kritik tersebut, lalu menyampaikan pendapat dengan tenang. Menurut saya, kemampuan mengendalikan amarah merupakan salah satu bentuk kecerdasan emosi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena sehebat apapun pendidikan dan kemampuan seseorang, jika tidak mampu mengendalikan emosinya, hubungan dengan orang lain akan sulit terjaga dengan baik. Hubungan anger management dengan estetika humanisme. Lalu apa hubungannya anger management dengan estetika humanisme? Humanisme adalah pandangan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat, nilai, dan hak untuk dihormati. Sedangkan estetika tidak selalu berkaitan dengan keindahan fisik, tetapi juga keindahan dalam sikap, perilaku, dan karakter seseorang. Dalam perspektif ini, seseorang yang mampu mengendalikan amarah menunjukkan keindahan kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kita marah, kita sering kali terdorong untuk menyalahkan, menghina, atau bahkan menyakiti orang lain. Namun ketika kita mampu menahan diri dan memilih cara yang lebih bijaksana dalam menyampaikan perasaan, kita sedang menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan sesama manusia. Menurut pendapat saya, salah satu bentuk keindahan manusia yang paling nyata bukanlah penampilan luar, melainkan kemampuan untuk bersikap tenang dan bijaksana ketika menghadapi situasi yang sulit. Seseorang yang tetap mampu menghargai orang lain meskipun sedang marah menunjukkan tingkat kedewasaan dan kemanusiaan yang tinggi. Oleh karena itu, anger management dapat dianggap sebagai bagian dari praktik hidup yang humanis. Dampak kemarahan yang tidak terkontrol. Kemarahan yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, dapat merusak hubungan sosial. Seringkali hubungan pertemanan, keluarga, maupun hubungan kerja menjadi renggang karena ucapan yang diungkapkan saat emosi sedang memuncak. Kedua, menimbulkan stres dan tekanan mental. Ketika seseorang terus-menerus meluapkan kemarahan tanpa terkendali, tubuh dan pikiran akan lebih mudah mengalami kelelahan. Yang ketiga, dapat menurunkan produktivitas. Di lingkungan kerja atau perkuliahan, konflik akibat kemarahan sering membuat fokus dan konsentrasi berkurang. Sebagai contoh sederhana, bayangkan ada dua rekan kerja yang mengalami kesalahpahaman. Jika keduanya sama-sama terbawa emosi,
Masalah kecil dapat berkembang menjadi konflik besar. Sebaliknya, jika salah satu pihak mampu mengendalikan amarahnya, penyelesaian masalah akan lebih mudah ditemukan. Cara mengelola amarah. Ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengelola amarah. Pertama, tarik napas dalam-dalam. Teknik pernapasan membantu tubuh untuk menjadi lebih rileks dan memberi waktu bagi otak untuk berpikir secara rasional. Yang kedua, berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat marah, jangan langsung berbicara atau mengambil keputusan. Beri jeda beberapa detik atau beberapa menit untuk menenangkan diri. Yang ketiga, kenali penyebab kemarahan. Tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Seringkali yang membuat kita marah bukan kejadian itu sendiri, tetapi cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Keempat, komunikasikan perasaan dengan baik. Gunakan kalimat yang berfokus pada perasaan diri sendiri. Misalnya, saya merasa kecewa ketika pendapat saya tidak didengarkan. Kalimat seperti itu jauh lebih baik dibandingkan kamu selalu tidak menghargai saya. Seperti itu. Yang kelima, lakukan aktivitas positif seperti olahraga, berjalan kaki, membaca buku, mendengarkan musik, atau menulis jurnal. Dapat membantu mengurangi ketegangan emosional. Menurut saya, cara paling efektif untuk memberi waktu kepada diri sendiri untuk tenang sebelum merespon suatu masalah karena banyak penyesalan terjadi akibat keputusan yang dibuat saat marah. Lalu, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, kemarahan adalah emosi yang normal dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Namun, kemampuan mengelola amarah merupakan keterampilan penting yang mencerminkan kedewasaan emosional sekaligus nilai-nilai humanisme. Dalam perspektif estetika humanisme, keindahan manusia tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri dan orang lain. Mengendalikan amarah berarti menghormati martabat manusia, menjaga hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih damai. Saya percaya bahwa seseorang yang mampu mengelola amarahnya dengan baik adalah pribadi yang tidak hanya kuat secara emosional, tetapi juga memiliki karakter yang indah sebagai manusia. Terima kasih telah menonton vlog ini. Semoga pembahasan mengenai anger management ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Thank you. Bye-bye.